Anak politisi PKS yang tewas diduga dibunuh di rumahnya dimakamkan hari ini. Setelah selesai diotopsi dan disolatkan, jenazah anak politisi PKS yang tewas di dalam rumah mewahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Makam Balung, Kelurahan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, yang juga kerabat keluarga korban mengatakan bahwa korban anak yang riang dan penurut kepada kedua orang tuanya. Saat ini keluarga menyerahkan proses hukum kasus pembunuhan putranya kepada polisi. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap. Ini kan orang penurut ya, dan ibadahnya juga bagus ya, walaupun usia 9 tahun tapi ketaatan kepada orang tua ini luar biasa. Ini menjadi contoh bagi anak-anak seusia. Dari penegak hukum seperti apa? Ya, kita silakan seperti berita-berita yang lain terkait dengan kejadian ini, kita silakan percayakan kepada teman-teman dari polisi. Tapi kita doakan semoga semuanya lancar, pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui korban sempat menelepon orang tuanya sebelum terluka untuk meminta pertolongan. Korban ditemukan terluka oleh keluarga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong. Polisi langsung memeriksa CCTV, rumah mewah dan 8 orang saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS. Duka mendalam dirasakan keluarga anggota Dewan Pakar Keadilan Sejahtera, Maman Suherman. Anaknya yang berusia 9 tahun ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka benda tajam. Polisi menyebut sebelum tewas, korban sempat menelpon sang ayah untuk meminta pertolongan. Namun saat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Dari hasil olah TKP dan otopsi, polisi memastikan korban diduga dibunuh jika merujuk pada luka yang ada pada jasad korban. Pemeriksaan masih tetap berlanjut karena dari untuk dugaan kasus pembunuhan seperti ini, untuk runut timeline harus jelas, lalu keterangan alibi dari para saksi juga harus jelas. Makanya butuh waktu cukup lama sampai sekarang. Ke-8 saksi pun masih dalam tahap pemeriksaan. Ini itu dugaan pembunuhan. Dapat dilihat dari bagaimana keadaan korban di rumah sakit. Makanya sudah dari Polres Cilegon sudah membuat LP yang mencantumkan dugaan terhadap kasus pembunuhan. Jadi bukan perampokan, begitu Bang. Saat ini polisi sudah memeriksa CCTV dan mendalami kesaksian 8 orang. Namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena masih mendalami kesaksian dan motif pembunuhan. Suherdi, Kompas TV, Cilegon, Banten. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan CCTV, anak politisi PKS diduga tewas dibunuh di rumah mewah. Lantas siapa pelaku pembunuhannya? Lebih lengkap untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan anak politisi PKS, kita terhubung dengan pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat petang Bung Reza, kalau dilihat dari kasus ini, dari hasil otopsi dan olah TKP, polisi menyebut ini kemungkinan besar adalah dugaan pembunuhan. Apa yang Anda lihat dari bukti-bukti yang bisa memperkuat dugaan polisi ini? Kalau kita gunakan kata pembunuhan, maka itu bermakna kita merujuk kepada pasal 338 KUHP. Tapi kalau kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris, homicide. Homicide bermakna meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain tidak semata-mata akibat pembunuhan, dengan kata lain tidak semata-mata akibat pasal 338. Tapi ada orang yang meninggal akibat perbuatan orang lain, misalnya akibat dalam bentuk penganiayaan, dalam bentuk
pengeroyokan, dalam bentuk pembunuhan berencana, dan seterusnya yang mengakibatkan bahwa ternyata kemungkinan penggunaan pasalnya menjadi sangat beragam. Karena itu menurut saya memang kita patut berspekulasi nih pembunuhan, tapi sesungguhnya pada tahap sekarang menurut saya akan lebih tepat seandainya otoritas penegakan hukum menggunakan istilah korban meninggal akibat perbuatan orang lain. Oke, karena kemungkinannya masih bisa beragam. Lalu ini kan korban disebut sempat menelpon orang tuanya. Apakah di sini bisa ditelusuri siapa dugaan dari pelakunya? Memahami dari pemberitaan bahwa korban berusia 9 tahun dan mengalami luka yang sedemikian parah dan banyak, boleh jadi orang yang menghabisi korban tidak sungguh-sungguh menjadikan korban sebagai target aksinya. Boleh jadi pelaku mengincar pihak lain yang punya keterkaitan dengan korban, misalnya orang tua korban. Namun karena tidak mungkin melakukan serangan secara frontal terhadap orang tua korban, maka korban dijadikan sebagai objek pengganti atau substitusi. Dengan kata lain yang ingin saya katakan bahwa antara perilaku dengan motif belum tentu linear. Bahwa sekali lagi belum tentu orang yang menghabisi korban adalah orang yang sungguh-sungguh punya kepentingan bagi meninggalnya korban. Tetapi pihak yang menjadi pihak kepentingan si pelaku adalah pihak lain. Namun karena tidak bisa mencapai pihak tersebut, maka dicarilah pihak pengganti yang dalam hal ini adalah korban. Pertanyaan, kenapa korban yang satu ini dijadikan sebagai substitusi? Ya karena hitung-hitungan di atas kertas, anak-anak memang termasuk dalam kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan. Lemah secara fisik, lemah secara psikis, dan juga mungkin lemah secara sosial. Ya, Bung Reza, jika Anda menyebutkan bisa jadi ini korban adalah substitusi pengganti, apakah ada kemungkinan besarnya bahwa pelaku merupakan orang dekat atau orang yang kenal dengan keluarga korban? Tentu harus dilakukan pemeriksaan ya oleh pihak kepolisian, tetapi saya membayangkan bahwa sang pelaku memiliki akses ke rumah tersebut, kemudian bisa memperkirakan kondisi di dalam rumah tersebut seperti apa, mungkin anak dalam kondisi tidak terjaga atau sendirian saja. Nah, penalaran-penalaran semacam itu dan perbuatan sedemikian rupa, hitung-hitungan memang kemungkinan dilakukan oleh orang yang sudah mengenal kondisi atau situasi rumah dan keluarga pemilik rumah tersebut. Apakah bisa disebut sebagai orang dekat? Hari ini tampaknya kita harus memberikan definisi ulang tentang kata dekat ataupun jauh. Tetapi ketimbang menggunakan kata dekat atau jauh, saya memilih menggunakan istilah orang yang mengenal situasi rumah dan keluarga pemilik rumah tersebut. Kalau kita lihat background dari keluarga ataupun orang tua dari korban ini yang merupakan politisi juga, apakah ada kemungkinannya ini berkaitan dengan pekerjaan dari orang tua korban? Sebagaimana saya katakan tadi, saya tidak membayangkan bahwa ada anak kecil berusia 9 tahun yang memicu orang lain untuk melakukan kekerasan yang sedemikian ekstrim, melakukan penusukan hingga puluhan. Saya tidak membayangkan anak sungguh-sungguh punya persoalan dengan pihak lain, sehingga dia harus dihabisi dengan tindak kekerasan yang sedemikian ekstrim. Karena itu, saya berspekulasi bahwa adakah kemungkinan bahwa sang pelaku tidak sungguh-sungguh punya kepentingan dengan korban, tetapi dengan pihak lain yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan korban. Siapa itu? Yang paling dekat adalah keluarga korban. Apalagi ketika kemudian disebut bahwa misalnya keluarga korban berlatar belakang politisi, kemudian juga dari kalangan sosial ekonomi atas, maka informasi-informasi semacam itu sekali lagi membuka ruang spekulasi bahwa tidak terlalu kemungkinan bahwa pembunuhan atau dihabisinya korban oleh sang pelaku ini bersangkut paut dengan status sosial ekonomi maupun pekerjaan orang tua korban. Baik. Terima kasih atas perspektif dan insight dari psikolog forensik Reza Indragiri di Kompas Petang sore ini. Terima kasih, Bung Reza. Pasca bencana banjir bandang, sejumlah jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sawang, Aceh Utara terputus. Informasinya usai jeda hanya di Kompas Petang.
Orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan